يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Pemirsa kita, jadi pertanyaannya adalah bagaimana peran penguasa dalam mencegah masyarakatnya agar tidak diganggu jin? Ya, terima kasih. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana ya peran para ulama, guru dan sebagainya, para ulama supaya tidak gampang kena gangguan jin. Yang jelas satu, bahwa kita harus dekat sama Allah. Dengan kita melakukan ketaatan, bentuknya yang bisa berupa sholat, zikir, baca Quran, sedekah dan sebagainya, itu sekian persen sudah menjadi benteng. Itu seperti itu. Kemudian di samping itu sudah jadi benteng, kita juga kita termasuk zikir pagi sore atau amal surat. Itu kita juga harus tahu bagaimana jin-jin itu masuk. Makanya tadi bahasanya sangat penting. Kalau masuknya itu memang lewat pintu air, ya kita harus memahaminya. Misalnya kita sebagai public figure dan sebagainya, banyak ibu cinta itu Pak Ustadz atau Pak Guru yang menjadi favorit di kelasnya. Oh, Pak Ustadz itu bagus, ganteng gini. Ya kata Masya Allah, Alhamdulillah, semua dari Allah. Itu. Kalau di lingkungan kita suudzon sama orang tetap 100% tidak boleh. Tapi waspada boleh. Ya bedanya, jadi kita suudzon sama orang tidak boleh, tapi waspada boleh. Misal kita rapat di tempat tertentu dan di situ ada indikasi maaf, hati tidak bisa dibohongi. Kita tempat rapat di tempat tertentu, kemudian ada orang tertentu tatap matanya itu kurang nyaman dengan kita pasang badan dengan bertawaf kepada Allah. Bagaimana? Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau apa? Doa yang lain boleh, yaitu a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau baca doa seperti dicontohkan Allah dalam Al-Qur'an, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Atau apa saja, doa apa saja, ayat kursi bisa. Jadi itu ayat. Jadi ayat itu subhanallah. Kalau tahu di lapangan kita sering menangani, bahkan tadi sore itu jika kita menangani kasus ayat dari seorang ibu tertentu, kemudian dia itu berangkat ke tempat meninjau, setelah itu dada dan perutnya sakit, kepalanya sakit. Setelah kita diagnosis, ternyata apa yang sampai rasakan tadi, lihat apa, ternyata ada orang tertentu yang memang sudah ada masalah sebelumnya menatap dia. Masya Allah. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau tadi berkaitan dengan ini, tokoh-tokoh tadi memperjelas dan memperinci berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan tadi berkaitan dengan peran penguasa. Peran penguasa dalam menangkal atau mencegah. Ya paling tidak begini, kalau peran penguasa terhadap semacam gangguan seperti ini ya tidak ada lagi kecuali pencerahan, yaitu melalui pendidikan, melalui di sekolah-sekolah, di pesantren, kemudian yang tentunya tidak lepas dari penerapan syariat. Karena pada waktu syariat itu diterapkan, insya Allah sesuatu yang bernuansa bentuk-bentuk kesyirikan, iri dengki dan sebagainya, kan tadi kalau temanya ain kan bersumber dari satu hati yang kotor. Nah, pada waktu masyarakat tercerahkan, insya Allah kasus seperti ini tidak akan banyak mengenai orang. Terus kemudian pada waktu orang itu paham tentang bagaimana kita itu cara memuji, jadi tidak terlepas dari yaitu pencerahan, yaitu melalui pendidikan, melalui pesantren, melalui sesuatu yang bernuansa pencerahan melalui pendidikan
itu tadi penerapan syariat Islam di dalam kehidupan, sehingga pada waktu itu diterapkan misalnya di sekolah, di kantor dan sebagainya, banyak pencerahan seperti ini, insya Allah masyarakat tidak akan terlalu gampang mengayani orang, tidak banyak munculkan kedengkian dan sebagainya seperti itu. Allah. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير